Dulu gue pikir, trading itu jalan pintas jadi kaya. Tinggal buy dan sell, duit ngalir sendiri. Tapi yang gue dapet malah bangkrut, frustasi, dan hampir nyerah. Sampai akhirnya gue nemuin cara buat profit konsisten. Gimana gue bisa dari 0 sampai PO triliun dolar per bulan, simak cerita gue sampai habis. Flashback ke beberapa tahun lalu, gue mulai kenal trading waktu gue masih kerja di bank. Setiap hari gue liat nasabah keluar masuk, ada yang deposito ratusan juta sampai miliaran. Gue cuma bisa senyum sambil kasih biliat ke mereka. Tapi dalam hati gue, Kapan gue bisa punya duit kayak mereka ya? dari situ gue mulai cari cara buat nambah penghasilan gue, dan sampai akhirnya gue nemu trading. Ngelihat ada orang yang bisa cuan dari market, gue jadi penasaran. Gue mulai belajar otodidak online, beli buku trading, dan nyobain berbagai strategi. Tapi karena nggak ada pengalaman dan yang ngajarin gue langsung kejebak jebakan trader pemula. Go all in, gak pakai money management, asal masuk entry, dan hasilnya modal gue ludes. Rasanya kayak ketampar keras, sakit, tapi gue nyadar gue harus belajar lebih dalam. Sebagai pelarian, gue coba berbagai bisnis lain kayak dropshipping, import barang dari China, jualan offline, tapi semua mentok. Dan akhirnya gue sadar, gue harus balik lagi ke trading. Tapi dengan cara yang berbeda. Tapi apa daya, duit gue udah habis dan akhirnya gue harus lari kerja di Australia. Di sana gue banyak belajar, introspeksi diri, dan riset pikiran gue. Sambil kumpulin lagi pundi-pundi yang udah hancur. Dan akhirnya tahun 2020 ada iklan di FB tentang funded account dan gue pikir ini dia kesempatan gue. Dan dari situ gue coba challenge prop firm pertama gue. Singkat cerita, gue coba challenge pertama gue. Gagal. Coba lagi. Nah, sekarang minjem duit. Gagal lagi. Sumpah, rasanya frustasi banget. Gue sampai ragu, ini emang jalan gue atau bukan ya? Tapi gue sadar, kegagalan ini bukan karena market. Tapi karena gue sendiri belum disiplin sebagai manusia dan sebagai trader. Lalu gue rehat beberapa minggu dan sampai akhirnya gue coba lagi challenge untuk terakhir kali ya. Dan di benak gue, ini yang gue pikir. Kalau gue gagal, gue janji sama diri gue sendiri, gue bakal stop trading selamanya. Tapi di saat yang sama, gue tahu ini satu-satunya kesempatan gue buat bangkit. Saat jalanin challenge, gue hanya trading setup terbaik, nggak pakai overtrade, risk management yang jelas. Fokus gue konsisten, bukan jackpot. Dan akhirnya 1,5 bulan kemudian gue lolos 2 fase dan gue dapat akun funded pertama gue, yaitu $50,000. Rasanya cukup campur aduk antara rasa senang dan rasa takut buat jalaninnya. Awalnya gue masih struggle, kena break even terus-terusan. Kadang masih geser-geser stop loss dan masih adaptasi sama modal besar. Tapi gue tetap disiplin dan akhirnya payout pertama gue masuk $3,000. Yang tadinya gue sempat skeptis soal prop firm sampai gue lihat saldo rekening gue. Oh, ternyata udah masuk. Dan dari situ gue trading konsisten dari prop firm sampai sekarang. Jadi dari perjalanan trading gue belajar 5 hal penting. Yang pertama, trading itu skill, bukan jalan pintas buat kaya. Lu butuh waktu buat ngerti strategi buat masuk market. Lu harus masuk dengan mindset yang benar dan skill itu harus diasah. Yang kedua adalah risk management. Risk management itu kunci. Nggak peduli seberapa bagus strategi lu, kalau lu nggak bisa kontrol risiko, lu bakal tetap loss. Risk management itu lebih penting daripada strategi karena tugas utama seorang trader bukan cuma cari profit, tapi bertahan di market dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, disiplin lebih penting dari strategi. Strategi itu cuma alat, tapi yang ngejalanin itu adalah diri lu sendiri. Banyak trader yang punya strategi sebenarnya bagus, tapi mereka tetap gagal karena mereka nggak disiplin ngikutin rencana mereka sendiri. Lu harus punya trading plan yang jelas dan disiplin buat ngikutinya. Bukan cuma pas kondisi market enak, tapi juga pas kondisi lagi sulit. Yang keempat, jangan cuma ikut-ikutan. Lu harus ngerti alasan dibalik setiap entry yang lu buat. Masalahnya, kalau lu cuma ikut-ikutan, lu nggak bakal bisa berkembang sebagai trader. Karena saat market berubah atau strategi lu nggak bekerja, lu bakal bingung dan nggak tahu harus ngapain. Dibalik setiap trade, lu bakal lebih percaya diri dan nggak gampang panik sama market waktu bergerak. Dan yang kelima, jurnal trading itu penting. Tanpa catatan, lu nggak akan bisa evaluasi dan berkembang. Dengan jurnal, lu bisa ngeliat pola kesalahan yang sering lu ulang dan cari cara buat memperbaiki. Trader sukses itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang terus belajar dari kesalahannya. Dan terakhir, jangan nyerah. Kalau gua bisa dari yang awalnya rugi parah dan bukan siapa-siapa, terus bisa sampai jadi funded trader, lu pasti juga bisa. Selain belajar dari pengalaman gua, lu juga harus tahu kesalahan-kesalahan yang sering gua dan banyak trader pemula lakukan. Ini penting banget biar lu nggak buang-buang waktu dan buang-buang duit cuma buat ngulang kesalahan yang sama. Banyak trader gagal karena overtrading, nggak punya jurnal, FOMO, dan alasan ikut-ikutan. Lu nggak mau jadi salah satunya kan? Setelah beberapa tahun jatuh bangun di trading, gue akhirnya nemuin cara trading yang efisien buat gue. Fokus ke risk management yang super ketat, strategi yang simple tapi efektif, dan yang terpenting adalah tingkatin psikologi trading. Terlepas dari pro dan kontra industri prop firm ini, kenapa kalian harus dan tidak harus ikuti challenge ini, gue akan bahas di video terpisah. Di sini gue kasih pengalaman gue
Dimana sikap resilient gue membawa gue sampai bisa making money di trading. Yang terakhir, gue mau kasih tahu satu hal yang jarang dibahas, yaitu mindset yang dibutuhkan buat survive di trading. Banyak orang masuk di dunia trading dengan ekspektasi salah. Mereka pikir bisa langsung kaya, padahal realitanya enggak. Trading itu butuh jam terbang. Lu harus nyaman dengan ketidakpastian, dan konsistensi itu lebih penting daripada hasil yang instan. Jadi kalau lu pengen beneran sukses di trading, pertama, ubah dulu mindset lu dulu sebelum cari strategi. Karena kalau mental lu nggak kuat, sebaik apapun strategi lu pakai, lu bakal tetap gagal. Kalau lu mau belajar lebih dalam tentang trading, gue udah bikin video tentang 3M yang sering dilakukan trader pemula. Lu bisa klik link nonton di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar lu gak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari gua, stay safe dan happy trading guys.